Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Idariani Daulay, NIM 418112-109, kelas Fisika Dik C 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian tes dan non-tes. Adapun materi-materi yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah yang pertama, penilaian tes dan non-tes sebagai instrumen penilaian. Konsep dasar evaluasi pendidikan dengan teknik tes dan non-tes, manfaat tes dan non-tes, serta kelebihan dan kekurangan dari penilaian dengan teknik tes dan non-tes. Baiklah, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu tes dan non-tes sebagai instrumen penilaian. Menurut Permendikbud nomor 104 tahun 2014, instrumen tes adalah alat yang digunakan untuk menilai pencapaian peserta didik. Instrumen penilaian dalam pendidikan Indonesia ada beberapa jenis. Yang akan kita bahas di sini yaitu dua jenis, yaitu tes dan non-tes. Baiklah, kita akan mengetahui juga apa sih arti dari tes dan non-tes tersebut. Tes adalah alat pengukur berupa pertanyaan, perintah, dan petunjuk yang ditujukan dan bertujuan mendapatkan respon sesuai yang diharapkan. Sedangkan non-tes adalah pengujian yang dilakukan tanpa mengharapkan respon dari peserta didik, karena ini langsung menggunakan pengamatan. Setelah kita mengetahui apa itu tes dan non-tes, otomatis dalam hati kita juga akan bertanya, apa saja sih jenis-jenis dari tes dan non-tes? Baiklah, di sini yang pertama yang kita bahas adalah jenis-jenis tes. Jenis-jenis tes ada 5 digolongkan di sini. Yang pertama itu menurut bentuk soal, berdasarkan sifat, berdasarkan tujuan, menurut pembuatannya, serta menurut objek yang akan dites. Baiklah, yang pertama itu menurut sifat. Menurut sifat ini yaitu melakukan tes dengan menggunakan bahasa. Kita itu melakukan tes tetapi menggunakan bahasa sebagai pengujinya. Yang mana tesnya itu ada non-verbal dan tes verbal. Ada juga berdasarkan tujuan. Kalau berdasarkan tujuan ada 6. Yang pertama itu tes bakat. Itu bisa kita lihat di PPT kan yang saya paparkan ini. Di situ bisa dibaca apa sih berdasarkan tes bakat ini. Yang kedua, tes elegansi, yang juga dapat kita ketahui apa sih tes elegansi. Itu kita bisa baca di PPT yang saya paparkan. Yang ketiga, tes prestasi. Apa sih tes prestasi itu? Tes prestasi itu kan ini berdasarkan tujuan, berarti kalau untuk berprestasi kita melakukan tes berdasarkan prestasinya. Ada juga tes diagnosis. Ada juga tes sikap, yang mana tes sikap ini kita melakukan tes berdasarkan sifatnya. Dan ada juga tes minat. Kan kalau mau minat kemana, yaitu kita melakukan tes berdasarkan minatnya. Dan yang ketiga, bentuk tes menurut pembuatannya. Di sini kita bahas, tes ini dibuat untuk apa sih? Dan bagaimana cara pembuatannya? Yang pertama itu tes buatan guru. Bisa kita lihat di PPT, apa sih maksudnya tes buatan guru? Bagaimana sih tes buatan guru? Biasanya kalau untuk tes buatan guru itu, ini tujuannya untuk kelas tertentu, untuk satu kelas ataupun kelas yang mana yang gurunya itu tujukan untuk mengetahui bagaimana penilaiannya. Ada juga tes terstandar. Maksudnya ini tes terstandar ini tes yang mana yang dilakukan untuk menguji bagaimana kemampuan murid yang ada standarnya, udah ada standarnya. Jadi pengujiannya ini dilakukan dengan adanya standar. Untuk lebih jelasnya bisa sendiri dibaca dengan IPPT saya sendiri. Dan yang selanjutnya, bentuk tes menurut bentuk soal. Ya, di sini kan akan dijelaskan bagaimana sih tes dilakukan berdasarkan menurut soal. Ada di sini di tes ini yaitu namanya tes objektif. Apa sih tes objektif itu? Tes objektif ini tesnya yang dibuat sedemikian rupa yang mana siswanya dapat menjawabnya dengan bebas. Dia itu memberikan siswa kesempatan untuk menjawab secara uraian dengan soal yang sedemikian rupa tersebut. Di sini juga ada tes uraian ataupun esai. Tapi dalam tes uraian ini ada dua, yaitu tes uraian terbatas dan ada tes uraian bebas. Baik, selanjutnya itu bentuk ataupun jenis tes menurut objek tes. Apa aja sih yang ada dalam menurut objek tes ini? Yaitu tes kelompok. Bagaimana sih dengan tes kelompok? Tes kelompok ini dilakukan secara bersama-sama, bukan berarti satu kelompok gitu ya, tetapi berkelompok.
yang dimaksudkan di sini adalah tesnya itu dilakukan sama-sama untuk beberapa murid dalam waktu yang sama. Ada juga tes individual, berarti kalau dari kata-katanya berarti ini sendiri, tetapi ini memerlukan waktu yang panjang. Setelah kita mengetahui jenis-jenis tes, otomatis kita juga akan bertanya, bagaimana dengan jenis-jenis non-tes? Baiklah, di sini kita akan membahas jenis-jenis non-tes. Yang mana jenis-jenis non-tes ini ada 3 golongan. Yang pertama, interview, angket, pengamatan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah jenis tes non-tes itu, yaitu tentang pengamatan. Bagaimana sih penilaiannya dengan pengamatan? Berarti di sini melakukan penilaian non-tes secara diamati pada objek tertentu. Setelah diamati, baru diberikan penilaian. Yang mana pengamatannya ini secara langsung pada objek, tidak ada perantaranya. Jadi kita bisa dapat melihat langsung bagaimana sikap, bagaimana dia bertindak. Pokoknya ini langsung. Yang kedua, berdasarkan interview ataupun wawancara. Ya, kita udah tahu lah apa itu interview dan wawancara. Berarti ini kita tanyakan langsung kepada yang berpihak. Kita bertanya langsung, yang mana kita akan mendapatkan data-datanya secara langsung. Pada pengujian ini, kita akan bertemu langsung dengan objeknya tanpa ada perantara, yang kemudian kita bertatap muka langsung, yang mana kita saling tahu apa reaksinya dan bagaimana hasil dari pertanyaan yang akan kita tujukan. Dan yang ketiga, berdasarkan angket. Bagaimana sih yang dikatakan angket? Kan kita udah tahu, kita bisa memberikan kertas ataupun pokoknya angket lah untuk mengetahui yang mana kita buat. Di situ ada data-data yang ingin kita ketahui tentang apa aja, tentang yang akan kita uji. Pokoknya sesuai dengan materi yang akan kita uji. Terus kita akan berikan kepada pihak ataupun seseorang ataupun kelompok yang akan kita uji. Karena materi pertama sudah selesai, kita akan masuk ke materi kedua, yaitu konsep dasar evaluasi pendidikan dengan teknik, tes dan non-tes. Di dalam PPT saya ini sudah jelas saya jelaskan, ada beberapa bisa dibaca sendiri kan apa itu evaluasi. Evaluasi itu dilakukan setelah dilakukannya penilaian, yang mana gunanya ini untuk memperbaiki ke depannya, dan kita udah mengetahui bagaimana sih hasilnya. Ini bisa menjadi tolak ukur kita juga untuk kedepannya bagaimana. Biar lebih jelasnya ataupun untuk bisa tetap mengerti, bisa dilihat di PPT saya sendiri, karena di sana sudah dipaparkan secara langsung apa-apa sih gunanya. Tapi evaluasi pendidikan ini ada 2 tujuan utama. Yang pertama, mengetahui apakah tujuan yang kita buat itu sudah tercapai atau enggak. Dan yang kedua, memperbaiki tujuan yang kita buat. Mungkin bisa saja tujuan yang kita buat itu tidak tercapai, ya kita evaluasi, kita perbaiki kembali untuk kebaikan ke depannya. Setelah mengetahui adanya evaluasi, otomatis kita harus mengetahui juga apa sih manfaat tes dan non-tes ini. Capek-capek kita bahas tes dan non-tes, tapi di sini saya akan menjelaskan apa aja manfaat dari tes dan non-tes. Di sini ada manfaat umum. Apa sih manfaat umum dari tes dan non-tes ini? Secara umum, manfaatnya adalah untuk mengetahui apakah guru berhasil dalam melakukan kegiatannya dalam pembelajaran tersebut. Dan setelah kita mengetahui manfaat umumnya, otomatis ada manfaat khusus-khususnya, ya berdasarkan macam-macamnya. Apa tujuan tes itu? Ya itulah manfaat dari tes ini. Kalau untuk dia menguji untuk berprestasi tadi, ya otomatis untuk berprestasi diuji. Ya begitu seperti yang dijelaskan dalam PPT saya ini. Setelah mengetahui manfaatnya, kita juga harus mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan dari tes dan non-tes tersebut. Kelebihan dan kekurangan tes dan non-tes ada 4 macam berdasarkan 4 golongan ini. Yang pertama, tes subjektif, tes objektif, tes lisan, dan tes tim. Kelebihan dari tes subjektif yang pertama, sudah disiapkan dan disusun, tidak memberikan banyak peluang kepada peserta didik ataupun yang akan kita uji untuk mendapatkan penilaian yang untung-untungan, mengemukakan pendapat, serta menyusun dalam kalimat yang baik, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk dapat berpendapat dengan bahasa sendiri. Tapi di balik ada kelebihan, otomatis ada kekurangan juga. Kekurangan dari tes subjektif yang pertama, validatis dan rehabilitasi sangat rendah, kurang mewakili, representatif seluruh bahan pelajaran karena soal terbatas.
Cara pengukuran penilaiannya itu banyak berdasarkan unsur-unsur subjektif. Untuk pemeriksaan tes yang telah kita uji ini, itu banyak membutuhkan pertimbangan secara individual. Setelah subjektif, ada tadi kan yang kedua yaitu objektif. Yang objektif ada kelebihan dan kekurangan juga. Kelebihannya, yang pertama itu lebih representatif, mewakili isi dari luas bahan. Yang kedua, dapat dihindari dari unsur-unsur subjektif, baik dari guru maupun peserta didik. Lebih mudah dan cepat untuk pemeriksaannya. Dalam pemeriksaan tidak ada unsur subjektif. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu penyusunannya lebih lama karena sangat objektif kan. Sedangkan untuk soalnya lebih mengarah ke untuk pengingatan ataupun mengingat kembali pelajaran yang lalu. Yang ketiga, banyak kesempatan untuk untung-untungan dan untuk kerjasama dalam individual itu lebih terbuka ataupun lebih banyak kesempatan. Baik yang ketiga yaitu tes lisan ataupun tes secara langsung. Ada juga kelemahan dan kekurangannya ataupun kelebihannya. Apa aja sih? Yuk kita simak. Yang pertama, kelebihannya. Dengan lisan kan kita akan tahu bagaimana sih kepribadian dari seseorang itu, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia bertingkah. Jadi kelebihannya itu kita mampu untuk kemampuan penguasaan dari peserta didik secara tersirat ataupun tersurat. Sedangkan kelemahannya adalah kita tahu kalau menggunakan tes lisan itu berarti secara langsung. Bisa saja karena secara langsung ada yang mentalnya kurang, jadi otomatis akan drop, membuat jawaban peserta didik agak amburadul. Dan ini juga memerlukan waktu yang lama karena kan kita secara langsung sih, jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita sediakan akan ditanyakan terlebih dahulu baru jawab yang dites yang dilakukan. Sedangkan tes tindakan yaitu kelebihan kekurangannya juga ada. Kalau secara tindakan kita bertindak langsung, kalau untuk kelebihannya kita bisa secara langsung menilainya, jadi otomatis kita akan tahu bagaimana sih dan apa sih gitu, kita langsung tanpa menduga-duga karena kita bisa langsung secara langsung. Sedangkan kekurangannya ya sama juga seperti tes lisan, otomatis dia akan lebih drop ataupun memerlukan mental yang kuat dan akan memerlukan waktu yang lama juga. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Karena di sini telah dijelaskan tes dan non-tes. Di PPT saya juga telah dipaparkan beberapa ataupun keseluruhan dari maksud dari tes dan non-tes tersebut. Apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun kurang tepat, saya yang terlebih dahulu meminta maaf. Dan semoga media pembelajaran saya lakukan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.